Selain satuan-satuan tempur seperti Kopassus, Kopaska, Paskhas, dan lain sebagainya, ternyata Indonesia juga memiliki satu pasukan khusus yang keberadaannya sangat dirahasiakan. Bahkan saking misteriusnya, hingga sekarang mungkin tidak banyak yang tahu siapa saja dan di mana saja anggotanya. Meskipun begitu, pasukan ini sangat dikenal dunia karena ketangguhannya hingga mendapat julukan Raja dari Rajanya Pasukan Khusus. Kini pasukan tersebut pun menjadi legenda bagi militer di dunia. Nah, penasaran kan seperti apa sangarnya pasukan misterius dari Indonesia ini? Berikut ulasannya. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Dan tekan like jika kalian suka dengan video-video seperti ini. Pasukan tersebut dikenal dengan nama Detasemen Harimau Indonesia atau Denharin, yang merupakan gabungan dari 4 satuan militer, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polri. Banyak yang menyatakan bahwa eksistensi Denharin hanyalah hoax atau tahayul, karena memang data atas keberadaan pasukan hebat ini sangat minim. Meski begitu, beberapa fakta yang diyakini menunjukkan keberadaan Denharin masih bisa ditemukan. Konon pasukan ini dibentuk pada tahun 1986 oleh Jenderal L.B. Murdani 2 tahun sebelum dia menjabat sebagai Panglima TNI. Gabungan dari prajurit-prajurit pilihan se-Indonesia. Anggota Denharin merupakan hasil seleksi ketat dengan pelatihan super berat. Hasilnya adalah pasukan efektif yang sangat mematikan. Kabarnya, Denharin awalnya dibentuk dengan tugas khusus penanggulangan dan antisipasi berbagai teror yang mengancam Indonesia dari luar. Ini artinya, sejak 3 dekade lalu, Indonesia sudah diprediksi menjadi incaran pihak asing. Misi utama Denharin adalah menjaga NKRI secara keseluruhan dari berbagai bahaya yang mengancam, termasuk juga tindakan makar. Jika mereka mencium adanya gerakan-gerakan negatif yang berpotensi mengancam keutuhan NKRI, maka anggota Denharin akan bergerak secara senyap untuk meringkusnya. Disebut-sebut kemampuan Denharin menyamai satuan paling elit di Amerika Serikat saat itu, yaitu Phoenix Raven. Selain sebagai kontra-teror, tugas Denharin berikutnya adalah untuk menjaga Presiden Republik Indonesia. Mereka berdiri di luar ring pas Pampres yang memang memiliki tugas utama mengamankan RI-1. Denharin menjadi penjaga rahasia bagi Presiden dan keluarganya dimanapun berada. Dengan tugas yang begitu berat, setiap anggota Denharin juga harus memiliki berbagai skill. Bukan hanya kemampuan tarung dan tempur, anggota Denharin juga harus memiliki kemampuan komunikasi, politik, intelijen, dan juga kecerdasan. Dan yang terpenting, mereka harus memiliki loyalitas 100% kepada NKRI. Saking rahasianya pasukan ini, bahkan sesama anggota pun tidak pernah ada yang tahu nama asli dan latar belakang kawan mereka di sana. Mereka hanya menggunakan nama alias seperti Cobra, Puma, Piton, dan lain sebagainya. Sebagai pasukan paling khusus TNI, jelas memang Denharin mendapatkan pasokan dana yang cukup besar dari pemerintah. Namun kabarnya, Presiden saat itu Soeharto juga mengucurkan dana pribadi yang jumlahnya cukup besar untuk bisa menyokong keberadaan Denharin. Namun kehebatan Denharin disebutkan berakhir secara mendadak pada tahun 1995. Kabarnya Presiden Soeharto sendiri yang membubarkan pasukan elit tersebut. Banyak yang menyebutkan saat itu Soeharto sudah mencium adanya pihak-pihak yang akan menggunakan Denharin untuk melakukan kudeta dan menggulingkan dirinya. Hal tersebut yang membuatnya membubarkan Denharin secara tiba-tiba. Usai purna tugas pada 1995, disebutkan jelang reformasi 1999, Denharin kembali diaktifkan untuk berbagai misi tertentu terkait dengan kondisi negara. Hanya siapa yang mengaktifkan dan misi apa yang diemban, semuanya menjadi misteri. Semisterius keberadaannya dalam menjaga NKRI. Usai bubar, identitas anggota tetap dirahasiakan. Meski demikian, mantan anggota Denharin masih diberi kebebasan untuk melakukan tindakan-tindakan rahasia hingga melakukan pembunuhan pada terduga pengganggu negara. Pada tahun 1999, satuan ini dikabarkan dibentuk kembali meski tidak diketahui siapa-siapa.
Dan itulah ulasan mengenai pasukan khusus paling misterius dari Indonesia. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa menyaksikan video terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.